Halo teman-teman, nama saya Andika Udaya. Pada hari ini saya akan mengantar teman-teman dalam podcast hari ini. Nah, pada saat ini saya akan menanya kepada beberapa kelas retorika yang ada di Seminari Santo Fransiskus Xaverius Laskasi. Nah, kelas retorika seperti yang kita tahu, sedikit lagi mereka akan meninggalkan seminari ini. Jadi kita tanya-tanya dulu kepada mereka, apa sih itu panggilan dalam hidup mereka. Nah, untuk peraturan podcast kali ini, satu orang dari narasumber akan menjawab satu pertanyaan, dan pertanyaan mereka berbeda-beda. Nah, teman-teman, pasti mereka memiliki banyak pengalaman yang berkesan bagi mereka. Nah, dalam diri saya sebagai seorang seminaris dan kelas retorika, saya juga memiliki banyak pengalaman. Saya adalah angkatan yang dicutikan oleh seminari karena kami telah dikeluarkan, tapi diberi kesempatan untuk kembali. Nah, banyak pelajaran yang saya dapat. Salah satunya adalah pelajaran tentang apa itu sebenarnya hidup. Nah, waktu di seminari saya berpikir bahwa hidup di luar itu enak, tidak terlalu membebani tugas. Namun saat saya di seminari, saya sadar bahwa hal itu hanya pemikiran saya waktu saya di seminari. Karena kenyataannya ketika saya telah dikeluarkan, saya mendapat banyak kesusahan seperti di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya. Saya hidup untuk mencari uang. Itu yang saya dapat di luar. Hidup di luar itu hidup mencari uang, bukan hidup seperti yang waktu di seminari. Jika saya meminta sesuatu, saya langsung mendapatkannya. Saya tidak tahu proses perjuangannya. Salah satu juga yang membuat panggilan saya makin kuat ketika saya dikeluarkan adalah saya mengetahui bahwa di luar sana banyak orang mendoakan saya untuk menjadi imam. Mereka mendoakan saya agar saya menjadi imam, tapi saya tidak tahu dan tidak melakukan doa-doa mereka. Jika bilang doa mereka tidak terkabul karena saya telah dikeluarkan, maka saya berpikir kembali untuk melanjutkan panggilan saya di seminari ini sebagai seorang calon imam yang melayani seluruh umat dimanapun umat itu berada. Nah, teman-teman, pada saat ini kita telah kedatangan 3 narasumber terbaik kita yang dari kelas retorika yang ada di Seminari Santo Fransiskus Xaverius Laskasi. Nah, kita ada saudara Riko, saudara Dandi, dan saudara Ayu. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, jadi teman-teman, mereka bertiga akan men-sharingkan pengalaman mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan. Nah, jadi untuk peraturannya diulangi lagi. Jadi satu pertanyaan untuk satu orang ya. Nah, kita mulai pertanyaannya untuk saudara Ayen. Mengapa saudara Ayen ingin menjadi imam? Apa sih itu imam menurut saudara Ayen? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawabnya. Yang pertama, mengapa saya ingin menjadi seorang imam? Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke seminari, saya sebenarnya tidak ingin menjadi seorang imam. Itu bukan keinginan saya. Itu adalah keinginan dari orang tua saya. Orang tua saya selalu mewanti-wanti saya dari kecil. Oh, kalau jadi imam begini, begitu. Tapi saya mempunyai keinginan kecil, tapi kecil. Nah, setelah SMP, saya akhirnya tes ke seminari. Dengan keinginan kecil itu, saya masuk tes. Dan setelah belajar di seminari lewat materi-materi, akhirnya saya mengerti bagaimana cara seseorang untuk mencapai keselamatan, atau kata lainnya masuk surga. Saya sendiri berefleksi bahwa untuk selamat itu, untuk mendapatkan keselamatan tidak mudah. Dan tidak semua orang tahu bagaimana caranya. Jadi
dari situlah muncul keinginan saya untuk menjadi seorang imam, yaitu untuk memberitahu bagaimana cara agar masuk surga, agar mencapai keselamatan itu. Nah, tentu dengan segala konsekuensinya. Kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, apa itu seorang imam, akan saya jawab sekaligus di penjelasan ini. Jadi, menurut saya imam itu adalah seorang gembala sekaligus seorang kurban. Karena Yesus sendiri adalah imam agung. Yesus adalah seorang gembala yang baik dan anak domba Allah yang menjadi kurban sendiri. Oleh sebab itu, seorang imam itu pertama adalah seorang gembala, yaitu menggembalakan umat, mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itulah yang saya maksud tadi, mengajarkan bagaimana caranya agar kita selamat. Selanjutnya itu imam kurban. Imam itu sebagai kurban karena ia mengorbankan waktunya untuk melayani semua orang. Jadi menurut saya imam itu adalah pelayan semua orang, melayani. Ia merelakan waktunya, semua yang bersifat duniawi itu dipersembahkan untuk melayani umat Allah. Jadi sekian penjelasan sharing singkat dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Saudara Ayat atas sharingnya. Memang begitu panggilan, dari hal kecil nanti bertumbuh ke depan. Yang penting kita sudah melengkapi panggilan itu. Nah, untuk Saudara Dandi, apa pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup Anda di seminari ini? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, pengalaman saya yang mengesankan bagi saya selama menjalani panggilan di seminari ini, yaitu ketika saya dipilih menjadi seorang dekan. Nah, ketika saya dipilih menjadi seorang dekan, sebenarnya dalam hati saya menolak atau tidak mau menjadi seorang dekan, karena saya pikir bahwa menjadi seorang dekan itu tidak ada dalam diri saya untuk jiwa kepemimpinannya. Nah, dari situlah saya berrefleksi bahwa saya tidak pantas untuk jadi seorang dekan. Namun lepas dari itu semua, walaupun saya tidak mau, namun tetap saya harus menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin. Karena tidak mungkin kan saya menolak untuk menjadi seorang dekan. Jadi saya tetap harus menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Nah, pengalaman yang mengesankan ini yaitu saya membagi menjadi 2 poin, yaitu pengalaman yang positif dan negatif yang saya dapat dari menjadi seorang dekan ini. Berbicara mengenai pengalaman negatif, yaitu ketika apabila saya tidak menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin, saya sering dipanggil oleh para staf atau para pastor pembina di seminari ini. Dan ketika saya dipanggil, mereka memarahi saya atau menegur saya, ataupun memberikan hukuman kepada saya apabila saya tidak menjalankan tugas saya dengan sebaik mungkin. Namun, walaupun para staf pembina di seminari ini menegur saya atau memberi hukuman kepada saya tidak menjadikan hukuman itu sebagai beban bagi hidup saya. Melainkan dari situlah saya mengambil pengalaman bagi saya agar saya dapat berkaca dari kejadian itu untuk merubah sikap saya yang tidak baik itu menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang menurut saya pengalaman negatif yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang dekan. Nah, berbicara mengenai pengalaman positif, inilah yang sangat menguntungkan bagi saya ketika menjadi seorang dekan di seminari ini. Nah, seorang dekan ini berhubungan erat dengan jiwa kepemimpinan di seminari ini. Jadi seorang dekan ini sifatnya mengatur, memimpin, dan mengarahkan setiap seminaris yang berada di seminari ini ke jalan yang lebih baik. Maksudnya adalah mengatur mereka untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak seminari. Nah, dari pengalaman inilah saya mendapat keuntungan, yaitu saya belajar mulai memimpin, mengarahkan mereka, bagaimana saya menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Saya belajar di seminari ini dengan cara menjadi seorang dekan. Nah, itulah yang menurut saya dapat menambah pelajaran bagi saya untuk menjadi
pribadi yang lebih baik lagi, terutama menjadi seorang imam. Tentunya kan imam itu seorang pemimpin. Nah, dari sinilah saya mulai berlatih menjadi pemimpin dan bagaimana saya menyelesaikan masalah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih atas sharingnya Dandi. Memang menjadi pemimpin itu tidak mudah ya, apalagi pemimpin yang berada di seminari ini. Nah, Saudara Riko, kita tahu bahwa kelas retorika adalah kelas yang terakhir di seminari. Nah, jadi kalian ditunjuk untuk memilih apakah tarekat atau diosesan Manado. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudara Riko, apakah Saudara Riko memilih diosesan atau tarekat, dan mengapa Saudara Riko memilih tempat pembinaan, apakah itu tarekat ataupun diosesan? Nah, baik, atas pertanyaan yang telah kami berikan, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan kepada saya oleh Saudara Andika tentang di masa retorika ini, akhir masa retorika ini, waktu memilih saya mau masuk imam diosesan atau mau menjadi imam tarekat, dan apa alasan dibalik keputusan saya untuk memutuskan menjadi imam tarekat atau imam diosesan. Nah, yang pertama seperti yang telah dikatakan tadi oleh Saudara Brian, tujuan imam itu adalah melayani semua orang. Nah, bagi saya, imam itu tujuannya melayani. Soal tarekat dan diosesan, bagi saya itu merupakan suatu jalan lain untuk menuju tujuan yang telah dituju, suatu cara pembinaan atau suatu metode yang harus kita jalani untuk mencapai tujuan yang kita impikan gitu menjadi seorang imam. Jadi bagi saya menjadi imam tarekat dan imam diosesan itu sama saja. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua orang menuju kepada keselamatan, seperti yang kita idam-idamkan pada akhirnya nanti kita akan selamat. Nah, pada masa retorika ini, setelah saya berefleksi melihat apakah saya cocok dengan imam diosesan atau imam tarekat, saya merenungkan dalam hati waktu berdoa, saya berpikir ketika belajar, saya waktu tidur merenungkan bahwa saya cocok dengan spiritualitas dan saya cocok untuk menjadi imam diosesan. Maka ketika ditanya oleh pastor rektor, apakah saya akan melanjutkan pendidikan calon imam di tarekat atau di diosesan, saya menjawab bahwa saya akan menjadi calon imam diosesan. Alasannya sangat sederhana bagi saya. Saya ingin menjadi imam diosesan karena saya melihat umat keuskupan Manado itu tumbuh pesat setiap tahunnya. Setiap tahunnya umat berkembang dengan sangat cepat. Nah, pertumbuhan imam setiap tahun itu dapat dikatakan lambat. Tahun ini yang ditabiskan menjadi imam hanyalah dua orang dari diosesan Manado. Nah, melihat jumlah umat dan kebutuhan umat akan hadirnya sosok imam untuk melayani mereka itu sangat minim. Beberapa kali saya diajak oleh staf-staf di sini untuk kunjungan ke umat. Saya melihat bahwa mereka sangat rindu melihat sosok imam yang datang. Saya juga mendengar warta stasi mereka bahwa pada minggu selanjutnya yang akan memimpin ibadah hari Minggu itu ada seorang suster, ada seorang frater. Nah, saya melihat bahwa umat merindukan Ekaristi setiap minggunya. Jadi saya berniat untuk dapat mengatasi kekurangan iman itu. Saya mau memikirkan bahwa dengan saya menjadi imam diosesan, sedikit demi sedikit itu dapat mengatasi kebutuhan imam dalam umat. Dengan saya menjadi imam diosesan, saya dapat melayani umat di Keuskupan Manado dimanapun saya ditugaskan, tentunya dengan ketaatan. Nah, dengan demikian, dengan alasan simpel saya untuk membantu tenaga-tenaga imam yang masih kurang di Keuskupan Manado, sehingga saya berniat untuk menjadi imam diosesan. Nah, saya pikir itu saja alasan saya dan mengapa saya memilih menjadi imam diosesan. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih Saudara Riko atas informasinya. Semoga Anda bisa menjadi imam diosesan yang baik dan melayani umat. Nah, teman-teman, kita telah mendengar sharing dari ketiga narasumber kita. Nah, untuk kalian bertiga, ada satu pertanyaan bonus yang ingin saya tanyakan. Coba kalian bertiga gambarkan
kehidupan kalian selama 4 tahun di seminari dengan satu kata. Hanya satu kata saja. Ya saudara kalian. Saya memilih kata keluarga. Keluarga. Dandi, Kalau saya memilih kata berani. berani. Saudara Riko, Kalau saya selama 4 tahun di sini, satu kata yang akan saya ungkapkan yaitu mengesankan. misalnya. Nah teman-teman, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan ini adalah awal dari perjalanan mereka yang sebenarnya. Mereka telah lulus di satu tahap di Seminari Santo Faustus Xaverius Kaskasen dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Semoga kalian bertiga masih bisa bertahan dan kuat dalam menjadi panggilan kalian. Terima kasih sudah datang di acara hari ini. Semoga apa yang kalian sharingkan dapat membuat teman-teman yang di rumah terpanggil untuk mengikuti kata hati mereka untuk menjadi seorang imam. Saya Andi Kudaya, minta maaf jika terjadi kesalahan kata atau kekeliruan. Saya mohon pamit dan undur diri. Terima kasih.